wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, tahun 2023, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya bertugas di MA Al-Qadiri 8 Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita praktik terbaik saya atau best practice menggunakan metode STAR. Metode STAR yang saya gunakan terkait mengatasi permasalahan siswa dalam belajar yaitu situasi, tantangan, aksi, dan reaksi. Pelaksanaan PBL. PBL 1 dengan model PBL dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2023. PPL 2 dengan model PJBL dilakukan pada tanggal 3 Juli 2023. Pada pelaksanaan PPL tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar biologi peserta didik pada materi perubahan dan pengelolaan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, variasi model pembelajaran Think Pair Share atau TPS pada kelas 10 fase E MA Al-Qadiri 8 Kelir Banyuwangi. Dan tujuan yang ingin dicapai pada PPL kedua yakni untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA Mapel Biologi pada materi transportasi zat pada tumbuhan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di MA Al-Qadiri 8 Kelir Banyuwangi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar dan minat membaca siswa. Yang kedua, kurang aktif dalam diskusi dan merespon pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar siswa masih rendah. Dan yang keempat, model pembelajaran yang dirancang oleh guru kurang kreatif, konvensional, dan masih bersifat teacher center. Dan yang kelima, media pembelajaran guru yang tidak memfasilitasi gaya belajar peserta didik, serta materi pembelajaran yang disampaikan belum kontekstual dan bermakna dalam kehidupan nyata. Alasan praktik ini penting untuk dibagikan adalah dengan menerapkan model PBL bervariasi Think Pair Share dan PJBL dalam pembelajaran, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, serta pembelajaran lebih terstruktur dan berpusat pada siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan mampu berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Dan yang ketiga, media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif karena berbasis TPACK, mampu mengarahkan siswa dalam mencari solusi dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara kepada guru, kepala sekolah, pakar pendidikan, serta pengawas, penyebab kurangnya motivasi belajar siswa yang pertama adalah teacher center, dan yang kedua guru masih kesulitan dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif, dan yang ketiga kemampuan literasi peserta didik masih rendah. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru yakni pemilihan model dan media pembelajaran berbasis TPACK. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik melalui pengalaman belajar menarik. Dan yang ketiga, solusi terhadap masalah mampu memecahkan permasalahan kontekstual dan HOTS, serta terbatasnya waktu ketika pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan ini, kami berkolaborasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong, teman sejawat, pihak sekolah dan yayasan, serta peserta didik. Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh guru, langkah-langkah yang harus dilakukan yakni menyusun perangkat pembelajaran berbasis TPACK. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif, interaktif, dan menarik. Aksi yang pertama, kami menggunakan model pembelajaran PBL variasi Think Pair Share. Pada kegiatan aksi kedua, kami menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Selain pemilihan model pembelajaran yang inovatif, strategi pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dalam aksi pembelajaran ini. Untuk menyelesaikan permasalahan belajar siswa, kami menggunakan diferensiasi konten.
Diferensiasi proses yakni melalui praktek coaching dan pendampingan kepada individu atau kelompok, dan diferensiasi produk sebagai penyajian hasil belajar siswa. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini terlihat dari peserta didik merasa senang dengan cara belajar diskusi kelompok karena mereka dapat bekerja sama dengan teman lainnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, peserta didik menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan saat proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Selain itu, jika dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran yang konvensional dengan pembelajaran inovatif seperti PBL bervariasi dengan think pair share serta project based learning, dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Dan juga bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran peserta didik, mereka memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik juga mudah dipahami. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan, karena berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa dan dapat memberikan solusi pada kehidupan nyata sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. Berikut adalah refleksi peserta didik yang dilakukan ketika pembelajaran dan cuplikan dari kegiatan perancangan proyek pada model pembelajaran project based learning. Setelah hampir kurang lebih selama 3 bulan, saya mengikuti program profesi guru di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mendapatkan banyak hal, ilmu baru, wawasan baru, dan pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, kita mendapatkan teman baru dan keluarga baru dari berbagai penjuru kepulauan Indonesia. Kelas Biologi Kemenak 001 yang meski belum pernah berjumpa, akan tetapi saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini, kita mampu mengemban amanah pendidikan dan menjadi guru profesional dan mampu menggerakkan pendidikan di Indonesia menuju generasi emas untuk Indonesia maju melalui Merdeka Belajar. Terima kasih kepada LPTK Muhammadiyah Malang yang sudah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dan meningkatkan mutu sebagai guru dalam dunia pendidikan Indonesia. Semoga Universitas Muhammadiyah Malang semakin jaya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.